Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita ketemu lagi dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai distilasi dan rektifikasi. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk tetap terus jaga kesehatan, keamanan. Ingat, wabah corona belum diketemukan vaksinnya. Hati-hati, tetap mematuhi setiap peraturan dari pemerintah. Jaga jarak, bekerja di rumah, olahraga di rumah, ibadah di rumah. Kalau terpaksa keluar harus menggunakan masker. Jangan mudik di rumah saja. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rektifikasi dan distilasi. Baik, sebelum kita mulai, saya mau flashback sebentar ke belakang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai drying, yakni pemisahan kandungan air dari bahan dengan cara melalui pengeringan. Baik, kali ini kita akan membahas masih sama dengan metode pemisahan, namun kali ini kita berbeda dengan yang lalu. Kali ini kita akan membahas mengenai pemisahan berdasarkan titik didihnya, yakni distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan ini adalah titik didih yang berbeda tadi. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan berbeda titik didihnya tidak terlalu dekat. Pembahasan kedua adalah rektifikasi, yakni sebuah aplikasi dari proses penyulingan. Proses ini menghasilkan suatu proses peningkatan komponen tertentu dari masing-masing cairan maupun gas. Proses rektifikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah proses distilasi yang berulang, sehingga distilat baru diperoleh dengan konsentrasi zat volatil yang lebih tinggi. Dua hal ini akan kita dalami dan kita akan mencari tahu apa yang disebut dengan rektifikasi dan distilasi, kaitannya dengan peralatan yang digunakan, dan macam-macam proses metode dari dua hal tersebut. Berikutnya saya memberikan petunjuk beberapa hal kaitannya dengan proses pemisahan. Proses pemisahan itu pada dasarnya adalah beberapa hal yang harus diingat. Pertama, berdasarkan ukuran partikel. Kedua, berdasarkan titik didih. Ketiga, berdasarkan kelarutan. Keempat, berdasarkan pengendapan. Kelima, berdasarkan adsorpsi. Hal tersebut yang harus menjadi catatan penting untuk di berikutnya agar dipahami dalam proses pemisahan. Berikutnya kita akan menelusuri pertama, yaitu mengenai distilasi secara sederhana. Di awal kita akan mencoba memahami distilasi adalah proses pemisahan zat cair berdasarkan titik didihnya atau kemampuan suatu zat untuk menguap. Pertama adalah zat cair tersebut akan dipanasi sampai kepada titik didihnya. Setelah pemanasan tadi mencapai titik didihnya, maka hasilnya akan sampai di kondensor atau yang biasa kita sebut sebagai mesin pendingin. Dan di dalam kondensor inilah zat cair tadi akan didinginkan dengan bantuan tentunya oleh air yang masuk dan oleh air yang keluar. Jadi airnya mengalir, dan lalu hasil yang akan kita dapatkan adalah berupa tetesan-tetesan air. Dan tetesan-tetesan air ini akan masuk ke dalam wadah penampung di mana berisi destilat atau tetesan air tersebut. Kita sebut dengan destilat. Berikutnya adalah peralatan-peralatan yang tadi kita sebutkan, kita inventaris satu-satu, yakni penguap, alat penguap, pipa uap, kondensor, pendingin, dan penampung. Sebelum kita menyaksikan video mengenai distilasi secara sederhana,
Di kedepan nanti akan kita bahas mengenai bahwa distilasi dalam prosesnya terbagi dua, distilasi secara kontinu dan distilasi secara batch. Oke, kemudian untuk sekarang kita akan menyaksikan terlebih dahulu video di mana berisi mengenai distilasi secara sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan video berisi distilasi secara sederhana. Semoga bisa mendapat gambaran. Berikutnya kita akan masuk ke petunjuk berikutnya, yakni mengenai proses distilasi yang terbagi dua, yakni secara kontinu dan secara batch. Kedua hal ini akan kita cari tahu kenapa disebut dengan distilasi batch dan mengapa disebut dengan distilasi kontinu. Kita sebut dengan distilasi kontinu disebabkan jika prosesnya berlangsung terus-menerus, di mana ada aliran masuk bahan sekaligus aliran bahan keluar. Ini yang disebut dengan terus-menerus, di mana akan kita dapatkan destilat dan residunya. Berikutnya kita akan mencari tahu apa yang disebut dengan distilasi secara batch. Distilasi secara batch adalah prosesnya dilakukan satu kali proses, yakni bahan dimasukkan ke dalam peralatan, kemudian diproses, diambil hasilnya yang berupa distilat dan residu tadi. Setelah kita memahami berdasarkan prosesnya, ada satu hal yang harus diingat,
distilasi tadi berdasarkan tekanan operasinya. Pertama, distilasi atmosferik, di mana tekanannya antara 0,4 dan 5,5 atmosfer. Kedua adalah distilasi vakum yang tekanan operasinya adalah 0,4 atmosfer. Ketiga adalah distilasi tekanan, di mana ini kondisinya sesuai dengan apa yang kita kehendakin dengan beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Satu, sifat penguapan. Kedua adalah terhadap temperatur. Ketiga adalah proses pemisahannya. Ini kita lihat komponennya yang akan kita pisahkan. Keempat adalah reboiler dengan temperatur yang rendah yang menggunakan sumber energi dengan harga yang lebih murah, seperti steam dengan tekanan rendah atau air panas. Demikian petunjuk mengenai apa itu distilasi secara sederhana. Kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya mengenai rektifikasi. Rektifikasi di sebelumnya, di pendahuluan sudah kita bahas, yakni secara sederhana adalah merupakan proses distilasi yang berulang. Untuk menunjang hal ini, maka rektifikasi harus dilengkapi oleh kolom-kolom di mana berisi mengenai sehingga bisa terjadi proses perpindahan massa dan panas antara uap yang naik dan cairan yang turun. Kolom rektifikasi juga harus dilengkapi dengan peralatan plate atau tray dan packing, yakni isian. Berikutnya adalah untuk diameter besar biasanya menggunakan plate, tetapi pressure drop akan menjadi besar daripada packing. Berikutnya adalah harus dilengkapi dengan benda pengisi atau filling material berupa terbuat dari keramik, logam, gelas atau bahan sintetis dimasukkan ke dalam logam, ke dalam kolom untuk memperluas kontak antara gas dan cairan. Harus diingat tujuan proses dari reaktivitas atau rektifikasi ini adalah pemisahan kontak fase gas dan cairan untuk memisahkan sisa-sisa reaktan yang tidak terkonversi. Juga adalah untuk memurnikan produk. Di dalam industri, proses reaktivitas atau rektifikasi ini terjadi dalam sebuah kolom yang disebut kolom rektifikasi. Contoh operasi proses rektifikasi dalam industri antara lain adalah proses pemurnian alkohol. Berikutnya akan disajikan satu video mengenai proses rektifikasi. Semoga dapat menjadi sebuah petunjuk untuk memahami proses rektifikasi tersebut. Selamat menonton.
Demikian video mengenai proses rektifikasi. Semoga menjadi petunjuk untuk terus diingat di kemudian. Berikutnya akan kita simulasikan mengenai sebuah proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai macam produk yang dipisahkan berdasarkan dari titik didihnya. Silakan melihat dan menyaksikan video berikut ini. Demikian video mengenai pengolahan minyak bumi yang kemudian melalui proses distilasi dipisahkan dan menghasilkan berbagai macam produk. Semoga ini menjadi catatan penting yang akan diingat. Demikian perkuliahan kita kali ini. Saya akan menutup perkuliahan ini dengan satu soal, dan tolong dikerjakan dan dikirimkan ke email saya. Soalnya adalah sebagai berikut. Pertama, jelaskan proses rektifikasi, kapan digunakan, dan untuk tujuan apa, dan berikan contohnya. Di dalam industri kimia, jangan lupa jelaskan juga dengan diagram prosesnya. Baik, demikian perkuliahan kita kali ini. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.